شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan adalah bulan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Salah satu keutamaan bulan Ramadan karena ada satu malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya Al-Quran. Kita memiliki kesempatan emas di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Karena banyak sekali kemuliaan-kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang membaca Al-Quran apalagi di bulan Ramadan. Di antara keutamaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Di bulan Ramadan kita bisa belajar, memperbaiki bacaan kita, atau kita bisa mengajarkan paling tidak pada anak-anak kita, anggota keluarga kita. Dengan cara seperti itu, kita akan menjadi manusia yang terbaik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengajarkannya. Di antara keutamaan membaca Al-Quran adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Mereka yang pandai di dalam membaca Al-Quran, maka mereka akan bersama para malaikat. Keutamaan yang sangat luar biasa sekali. Ketika kita mulai belajar bisa baca Quran, jangan berhenti di situ. Kita perbaiki tajwid kita perbaiki makharijul huruf kita, sifatul hurufnya. Mulai kita perbaiki sedikit demi sedikit. Karena apa? Kalau kita bisa menjadi orang-orang yang mahir dalam membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, maddu tabi'inya, kemudian mad jaiz, dan hukum-hukum lainnya, kita bisa tunaikan dengan baik, kita akan sampai kepada derajat al-mahir bil Quran. Mereka yang mahir di dalam membaca Al-Quran, mereka akan bersama para malaikat. Kesempatan emas bagi kita Bapak Ibu. Kalau saat ini susah untuk belajar secara offline, kita banyak tawaran-tawaran untuk belajar Quran, tahsin secara online. Ini kesempatan emas dengan teknologi yang ada, kita kembangkan kemampuan kita, tujuan kita, bagaimana bisa sampai kepada derajat al-mahir bil Quran, yang pandai di dalam membaca Al-Quran. Di mana fadilahnya dan keutamaannya akan bersama para malaikat. Malaikat itu adalah hamba Allah, la ya'sunallah. Mereka adalah makhluk Allah yang suci, yang selalu sujud di sisinya dan tidak pernah bermaksiat. Betapa indahnya hidup kita, betapa indahnya akhirat kita jika kita menjadi pendamping-pendamping para malaikat bersama mereka. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fi. Adapun mereka yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata dan dia kesulitan, mereka pun akan mendapatkan ajron, mendapatkan 2 pahala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita atau ada orang lain yang masih terbata-bata, bahkan mungkin membaca Qur'annya masih dari tulisan-tulisan rutin, tetap jalankan itu, jalankan. Jangan berhenti, karena akan dapat 2 pahala. Dari bisa membaca walaupun terbata-bata, kita tingkatkan kemampuan kita untuk membaca Al-Quran sampai kita bisa menjadi orang-orang yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang mahir di dalam membaca Al-Quran. Keutamaan berikutnya dari membaca Al-Quran, sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah jeruk. Rihuha thayyib, baunya wangi sekali. Wa ta'muha thayyib, dan juga rasanya itu manis, enak, seger. Seorang mukmin dengan keimanannya, hatinya, jiwanya itu baik sekali. Seperti jeruk, rasanya manis, seger. Itu kepribadian seorang mukmin. Nah, kalau dia membaca Al-Quran, maka kehebatan jiwanya, keistimewaan jiwanya itu
akan bisa dirasakan oleh orang lain karena dia bisa memberikan bau yang wangi sebagaimana bau buah jeruk itu sangat wangi. Kalau kita mendengarkan seorang mukmin membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan suara yang merdu, enak sekali kita mendengarnya. Kalau kita misalkan datang ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, atau menyaksikan di TV pun, mendengar bacaan-bacaan Imam Haram, Masya Allah, sejuk hati ini. Nah, kalau kita sebagai seorang mukmin ingin seperti jeruk, maka bacalah Al-Quran. Jiwanya baik, dan orang-orang akan merasakan baunya yang harum. Wa mathalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an kamathalit tamrah. Sedangkan perumpamaan seorang mukmin namun dia tidak mau membaca Al-Qur'an, mereka seperti buah kurma. Bagaimana sifat buah kurma itu? La rihalaha, tidak ada bau wanginya, enggak bisa kita cium baunya. Wa ta'muha hilwun, padahal sebenarnya rasanya itu manis sekali. Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka jeruk itu akan terasa wanginya. Tapi kalau kita pegang kurma nggak terasa bau apa-apa. Kalau Bapak Ibu sempat ke Madinah atau ke Mekah, mau masuk ke toko kurma, begitu buka toko kurma itu nggak ada bauan sama sekali. Tapi kalau kita coba ngerasain kurma sukari, kurma ajwa misalnya, manisnya luar biasa. Nah, seorang mukmin dengan kalimat syahadatnya, seorang mukmin dengan perbuatan-perbuatan baiknya, hatinya itu manis, hatinya itu sejuk. Tapi kalau nggak membaca Quran, orang nggak bisa menikmati keistimewaan dan kesejukan jiwanya. Itu perumpamaan seorang mukmin yang nggak baca Quran seperti kurma, rasanya manis tapi nggak tercium baunya. Sementara mereka orang-orang fasik, orang-orang fajir yang membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, seperti minyak wangi, kebalikannya kurma. Minyak wangi bagaimana? Harum luar biasa baunya. Kalau Bapak Ibu mau masuk beli minyak wangi, itu kita baru buka pintu tokonya, AC di situ langsung kecium bau wanginya. Tapi jangan coba-coba untuk mencicipinya, pasti pahit sekali. Nah, orang fajir, mukmin yang banyak berbuat dosa atau orang-orang kafir, hatinya tidak ada dua kalimat syahadat, itu tidak ada kebaikan. Tapi kalau mereka yang banyak bermaksiat ini, banyak berbuat zalim, tapi baca Quran, itu akan terasa indah, terasa nikmat. Sebagaimana minyak wangi itu yang rasanya pahit, tapi bisa memberikan bau yang wangi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW juga menyatakan tentang keutamaan Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang kelak pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat, menjadi pembela bagi orang-orang yang membacanya. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, Al-Qur'anu as-sawmu wal-Qur'an yashfa'ani li sahibihima yaumal qiyamah. Ibadah puasa dan membaca Al-Quran akan memberikan pembelaan bagi orang-orang yang mengerjakannya, orang-orang yang membacanya di hari kiamat kelak. Ketika Allah akan menyiksa kita, tiba-tiba puasa datang mengatakan, ya Allah, mana'tuhul akla wasyahwah. Ya Allah, aku sudah melarang hambamu ini untuk makan dan melampiaskan syahwatnya karena berpuasa. Maka jadikan aku sekarang sebagai pembela baginya. Subhanallah, alangkah nikmatnya puasa yang kita jalani hari-hari ini. Kita memang lapar, kita memang haus,
Tapi rasa lapar dan haus itulah yang akan menjadi pembela kita kelak di hari kiamat. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran akan berkata, Ya Rabb mana'tuhun nauma bil lail. Ya Allah, aku telah menghalangi hambamu untuk tidur di malam hari. Karena dia membaca Al-Quran. Fasyafi'ni anhu. Maka saat ini ya Allah, jadikan aku sebagai pembela baginya. Bapak Ibu, pernahkah kita membayangkan Al-Quran yang Bapak Ibu baca sebelum sahur tadi? Bapak Ibu, ayat-ayat yang Bapak Ibu baca tadi menjelang subuh, setelah sahur menjelang subuh kita baca Quran. Tidakkah kita membayangkan pada hari kiamat kelak, ayat-ayat yang kita baca itulah yang akan menjadi pembela kita. Mungkin setelah tarawih kita baca Quran, atau setelah berbuka sambil nunggu tarawih baca Quran, malam hari kita baca Quran. Ingatlah Bapak Ibu, ayat-ayat itu, surat-surat itu yang kelak akan datang di hari kiamat menjadi pembela-pembela kita. Di antara keutamaan membaca Al-Quran, dia lebih baik daripada berkorban unta. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjid?" Tidakkah mau salah seorang di antara kalian, atau sekiranya salah seorang di antara kalian ada yang keluar dari rumahnya, kemudian datang ke masjid, datang ke majelis-majelis ta'lim, fayata'allam, lalu dia belajar atau membaca 2 ayat saja dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka itu lebih baik daripada 2 ekor unta. 2 ayat yang kita pelajari lebih baik dari 2 ekor unta. Kalau 3 ayat lebih baik dari 3 ekor unta. Kalau 4 ayat lebih baik dari 4 ekor unta. Dan begitu seterusnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis lain beliau menyatakan, la antau dua fata'lama ayah. Sekiranya engkau berkenan untuk keluar ke tempat-tempat belajar Al-Quran, lalu belajar 1 ayat, maka itu lebih baik daripada kita sholat 100 rakaat. 1 ayat Al-Quran Bapak Ibu, 1 bab dari fikih kita pelajari, itu akan lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Ini fadilah yang sangat agung sekali, sangat besar, yang menganjurkan kita untuk selalu membaca Al-Quran. Kamu cari sajadah itikaf? Ini nih sajadah yang cocok buat kamu. Sajadah itikaf. Sajadah ini terbuat dari bahan bludru yang lembut saat terkena kulit. Ukurannya juga pas loh. Panjang 105 x 53 cm. Kamu gak bakalan kesempitan dan gak makan banyak tempat. Terus di bawah ini ada lapisan busa 2-3 cm yang bikin tambah nyaman. Ditambah lagi, ini sudah ada sandarannya loh. Tinggal tarik aja ke atas, terus dibuka. Sekarang kamu akan lebih nyaman lagi beribadah sambil bersandar dimanapun kamu mau. Buruan hubungi Sahabat Store.